Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kak Kuping sonten Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah. Ibu? Jelas? Alhamdulillah tiasa silaturahmi lagi. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi. Insya Allah kita akan sharing berbagi informasi tentang pendidikan. Dan hari ini saya bisa Amelia. MPD dari Ya, MTS 17 Ciamis yang merupakan guru mata pelajaran apa, Bu? pelajaran IPA, Guru ilmu pengetahuan alam, Bu. IPA ya, iya. Em, Pak, iya. iya, guru IPA ya, guru IPA dari MTS N17 Ciamis dan eh, kebetulan guru yang kreatif. Eh, kreatif Oh, dalam Ibu. hal mengajar juga dalam hal memanfaatkan waktu luang yang tidak mengganggu jam mengajar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bincang-bincang melalui media ini Virtual. ya, karena melalui virtual ini karena ya kita sedang corona juga, jadi harus bisa memanfaatkan IT untuk jarak jauh juga. Kita akan berbincang-bincang mengenai kreativitasnya dan tentunya berharap bincang-bincang ini akan membawa manfaat, memberikan motivasi untuk guru-guru yang lainnya. Untuk Amin. lebih jelasnya langsung saja ke Ibu Ai untuk memaparkan apa aja sih kreativitasnya mungkin dalam hal mengajar ataupun dalam hal memanfaatkan waktu luang. Silakan Ibu Ai. Terima kasih Ibu Dokter. Ini kalau saya kan mengajar IPA di MTS 17, udah hampir kurang lebih ya Bu ya, udah 5 tahun di Ya. sini. Nah, melihat kalau misalnya melihat anak didiknya di sini kan, kalau di kelas saja terlalu jenuh. Maka saya itu berpikir karena melihat situasi dan kondisi di sekolah ini banyak lingkungan yang kalau buat IPA memungkinkan buat dipakai untuk belajar. Jadi belajarnya tidak hanya di luar di dalam kelas saja. Keseringannya saya anak-anak itu dibawa keluar kelas. Nah, itu dalam hal belajar. Nah, dalam waktu belajar itu bukan hanya teori, itu senangnya ke dalam praktek, Bu. Ya, Jadi langsung Ibu. dipraktekkan. Nah, gitu. Pas melihat di sini karena mungkin di perkampungannya Pak ya nun jauh di sana dari Harja itu, jadi saya itu berpikir gimana kalau anak-anak di dalam kelas itu memiliki penghasilan istilahnya itu tambahan buat uang kas. Nah, atau misalnya secara yang besar itu buat lembaga lah ke madrasah. Nah, akhirnya dalam waktu belajar keluar itu karena saya itu sering dibawa ke Cijolang misalnya atau ke sawah atau di lingkungannya di sini lingkungan sekolah banyak sekali yang bisa dijadikan buat anak-anak nantinya pengalaman ke masa depan. Jadi kalau misalnya setelah dari lulus MTS itu mereka itu punya skill, punya ilmu lah, apalagi misalnya zaman sekarang susah buat mencari tambahan ya atau misalnya buat membantu orang tuanya istilahnya seperti itu dan tidak mengganggu anak-anak dalam hal belajar. Nah, makanya setiap praktek itu atau setiap pelajar itu selalu diselipkan. Nah, kapan kita mau misalnya prakteknya di luar jam mengajar. Nah, oke kata anak-anak akhirnya suka dibuatlah tim kayak klub study Bu, klub study IPA. Nah, di dalam studi IPA itu kita kembangkan misalnya buat penghasilan kelas, menambah penghasilan kelas ataupun misalnya secara garis besarnya OSIS atau lembaga, kita itu yang paling senang anak-anak itu adalah membuat kayak bioteknologi. Keseringannya bioteknologi, Bu. Nah, di dalam bioteknologi itu salah satunya misalnya ada membuat tempe, membuat kemudian tape seperti itu ya kita praktekkan. Nah, setelah dipraktekkan, kemudian semuanya ini kan nanti dijual ke masyarakat atau misalnya ke teman-teman dulu misalnya setelah itu bisa anak-anak itu membawa ke masyarakat, ke orang tuanya. Nah, seperti itu sehingga anak-anak itu mempunyai nilai tambahan. Nah, atau misalnya kalau yang sudah mahir, sudah bisa misalnya udah mempraktekkan sendiri, akhirnya kan di rumah juga bisa
membuat sendiri dan sama orang tuanya. Nah, seperti itu. Itu harapan yang paling besarnya. Nah, yang kami itu, di sini yang sering itu membikin sule, Bu, susu kedelai. Nah, Oh, karena ada oh, mhm, sule teh iya jadi susu ini yang sule iya ini kan sering saya dengar nih katanya ada sule di MTS 17 berarti iya bikinnya susu kedelai ya, bukan iya. sule. Ini udah terkenal kalau sule, Bu, karena sule Bukan itu kan sule enak pelawak rasanya ya? kalau yang enggak Hmm. ya, kalau nggak suka minum susu yang dari hewani, bisa kan dinabati. Di sini kan, kalau masyarakat tadi Harja itu, sering kalau musim kemarau itu kan atau misalnya suka palawija ya, ada yang nanam kacang ading ya, Hmm. atau kacang kedelai, Bu. Nah, suka banyak yang menghasilkan kacang itu, akhirnya gimana cara mengelolanya, dan anak-anak juga senang misalnya mengkonsumsinya, karena di rumahnya Hmm. suka banyak yang panen, kacang ading atau kacang kedelai. Nah, supaya lebih bermanfaat lagi dibagaimanakan. Akhirnya saya berinisiatif, untuk membikin susu kedelai berbagai macam varian rasa. Nah, ada yang ori, ada yang rasanya macam-macam aja, Bu. Hmm. Seperti ada yang stroberi dan sebagainya. Nah, coklat. Nah, itu kita dibuatnya di sekolah, semuanya anak-anak yang klub study atau misalnya dalam belajar KBM juga, kalau waktu prakteknya kita juga bisa dipraktekkan langsung. Malah anak lebih senang karena dia membawa alat-alat sendiri, semuanya dikerjakan per kelompok. Nah, hasilnya nanti dicicipin dulu sama kelompok tersebut, sama ibu-ibu guru, terus masih banyak sisanya kita jual juga. Nah, yang paling enak itu dalam, keadaan dingin ya, Bu. Oh, Karena ada juga gitu. yang hangat atau yang dingin. Nah, bisa nanti diorderkan juga lewat medsos seperti itu. Nah nah itu mungkin kalau yang sama anak-anaknya, kebanyakan ke bioteknologinya, Bu, dalam IPA-nya itu. Iya, Nah, dan alhamdulillah lingkungannya sangat mendukung. iya. Jadi anak-anak itu, dengan sendirinya gitu. Jadi nantinya anak-anak itu misalnya, "Bu, saya punya ini seperti ini," jadi punya apa, pengalaman sendiri dibawa ke sekolah. Kayak membuat telur asin, di sini juga kan banyak yang menghasilkan telur juga ya, punya peternakan mungkin. Jadi bukan hanya telur bebek, telur ayam kampung biasa juga bisa diolah dengan berbagai varian rasa juga dan mungkin cara pengolahannya yang lebih, simpel lagi. Nah, bisa dengan cara disuntik, tapi suntikannya yang masih baru misalnya, dengan varian ada rasa mangga, rasa stroberi juga, padahal itu kan telur ya, jadi rasanya tidak amis gitu ya. Nah, Oh, seperti itu. Nah, itu kalau buat anak-anak, anak-anak malah jadi berkesan sampai ya, sekarang. manfaatkan Jadi ada lingkungan. trigger-nya kalau Mhm. kalau itu pengen, praktek tapi ada nilai jualnya, katanya seperti Iya, betul itu. betul betul, bagus sekali, Ibu. Nah, Sangat ya, menginspirasi sekali. masih ada Bu kalau Lanjut, diceritakan lagi, ya, Bu. alhamdulillah mudah-mudahan ya Bu. Kalau ya, kalau buat ke lembaga, kita karena di sini lembaga mungkin karena ya sekolahnya juga terbatas dengan anggaran ya Bu ya, kalau melihat ke anggaran DIPA mungkin di sini sekolahnya paling bungsu ya Bu, ya mungkin dibandingkan dengan sekolah yang lain, masih anggarannya masih tidak sebesar sekolah yang lain, karena kan dilihat juga dari jumlah siswanya. Nah, katanya kita itu nggak mau kalah dengan sekolah-sekolah atau dengan madrasah yang ada di kota. Nah, gimana caranya? Ya salah satunya mungkin gurunya juga harus kreatif juga, harus mencari solusi juga. Nah, seperti harus bagaimana seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan anggaran dari sekolah saja. Kalau tidak ada anggaran dari sekolah ya udah tidak dilakukan. Kita tidak misalnya, terutama saya misalnya bekerja sama dengan teman-teman, dengan semuanya yang ada di MTS 17, itu warga 17. Nah, mengajak juga membuat, bengkel usaha, Bu. Hmm. Nah, setelah corona ini setelah ada Covid kan, anak daring ya. Jadi Mhm. guru-gurunya kan ada piket, guru-guru itu ada piket ke sekolah, ya misalnya kebagian 2 hari atau 3 hari. Nah, selama piket itu kita berpikir berpikir gimana caranya supaya menghasilkan uang ya buat lembaga, karena kita itu ingin, lembaga ini Madrasah 17 itu ingin, apa, bernuansa Islamik ya dan, berwawasan apa, menuju adiwiyata, Bu. Berbudaya lingkungan hidup yang menuju ke adiwiyata, baru Ada proses itu biasa. Bu, jadi Oh, baru iya. menuju Mhm. ya, ke adiwiyata. Nah, tapi kan membutuhkan modal Bu, sedangkan modalnya itu nggak mungkin dapat dari anggaran DIPA.
Karena kan udah ada plot-plotnya ya kita mandiri saja misalnya Iya. gitu. Mungkin nanti kalau ada dari DIPA juga kan dari mana, kalau dari anggaran yang lain kita udah punya dana awal Mhm. seperti itu. Jadi gimana Akhirnya bengkelnya? kita secara bersamaan Hmm? yang ini mempunyai ide kan wirausaha ya Bu ya, waktu Ya. ada PKKM. Hmm. Jadi wirausaha itu harus seperti ini ya. Akhirnya tumbuh juga ide, ya udahlah kita bikin bengkel usaha. Nah, kenapa nggak disebut kantin atau koperasi, disebutnya adalah bengkel usaha. Nah, bengkel kan namanya bengkel ya Bu, jadi anak-anak itulah belajar gitu di sana. Hmm. Nah gitu, jadi bengkel usaha itu jadi anak-anak yang senang berjualan, yang online segala kan banyak anak-anak yang senang bisnis seperti itu dikembangkan lewat bengkel usaha. Nah, di sana juga ya termasuk saya dan yang lainnya ikut berperan juga. Nah, akhirnya alhamdulillah kita itu dalam bengkel usaha itu yang pertama karena kita nggak punya modal ya, kita bikin just tip Bu, jasa titipan. Nah, jadi masyarakat ataupun warga MTS 17 yang terutama yang sekitar Rancah Hmm. sampai Dadi Harja, nah yang mau menitip silahkan ke bengkel usaha Seventeen. Nah itu bebas mau makanan, mau sembako, mau segala macam, yang penting terjangkau antara Pasar Rancah, Raja Desa, kemudian Kawali, Ciamis, Tasik. Kebetulan saya dari Tasik kan Bu, jadi banyak barang-barang yang agak unik-unik dari Tasik. Nah silakan di just tip karena Just tip dari ya. just tip itu jasa Tanya titipan bagus. gitu ya. Jadi dipromokan lewat medsos juga. Jadi alhamdulillah banyak masyarakat dari Harja terutama ya sambil ya mensiarkan juga sambil PPDB ya Bu ya, Ya. biar tahu tentang madrasah juga. Akhirnya masyarakat juga banyak yang inbox, banyak yang langsung chat gitu. Saya nitip ini Bu, saya nitip ini. Iya, akhirnya kan dari sanalah akhirnya sedikit-sedikit berkembang. Nah, kemudian kita juga inisiatifnya gimana supaya di sekolah juga punya tempat penyimpanan. Kita nggak punya kulkas. Hmm. Nah, akhirnya kita kan mau usaha yang lain itu bisa dingin. Nah, mau tidak mau kita harus punya kulkas. Nah, talang dulu misalnya ada yang mau mau mengkreditkan ya Bu ya dari warga 17 juga kesananya kontan misalnya, alhamdulillah sekarang punya kulkas. Nah di sana itu dimanfaatkan. Nah supaya kecicil misalnya 1 bulannya sekian, harus gimana lagi mencarinya. Nah alhamdulillah selama COVID kemarin kita masih menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Kita alhamdulillah punya Bapak KTU yang super baik ya, punya lahan, punya tempat rumahnya itu di Pasar Rancah Bu. Nah di Pasar Rancah kita bikin rujak jambu kristal, jam kris. Nah yang lagi ngetren waktu saya sering ke Tasik, mungkin Ibu Bucan juga kalau ke Tasik banyak Iya, yang enak jualan banget. rujak Ya. jambu. Ya. Iya. Nah, alhamdulillah waktu viral itu kami 17 mungkin yang pertamalah di Rancah juga bikin rujak jambu kristal Seventeen seperti itu Bu. Itu Itu anak-anak ya. alhamdulillah tanggapan dari masyarakat positif sekali. Itu Adanya anak-anak yang menggerakkannya. ya, adanya di Pasar Rancah. Alhamdulillah warga Rancah juga yang warga di pasar itu udah bersahabat dengan kita, udah pada tahu. Jadi udah Eee, anak-anak kan daring ya Bu ya di rumah. Hmm. Jadi kita kita aja dulu, guru-guru dulu. Nah, jadi nanti kalau misalnya itu juga suka ada misalnya angket cuma tidak banyak gitu, jadi damping sama guru-guru gitu. Alhamdulillah warga yang Pasar Rancah juga kalau misalnya bisa mempromosikan ke yang lain, kalau beli ke madrasah saja, ke madrasah 17 katanya, setannya di sebelah sana kata. Jadi udah pada terkenal, jadi kalau ini, oh ya madrasah 17 katanya buka setan, buka ini bengkel usahanya ada di Pasar Rancah gitu Bu. Kalau Alhamdulillah ya puasa sedikit bukanya demi setiap sedikit jam ya berapa? kami kumpulkan. Kalau buka Kalau kalau puasa mah sorean Bu, ini paling dari jam penasaran 3-an. kenapa dinamakan Seventeen? Supaya Seventeen itu kan 17 ya Bu oh ya, karena oh sesuai dengan oh nama iya bener. madrasahnya Oh ya. iya. Jadi Iya, mengenalkan
MTS 17 juga ya, saya Iya, penting pada iya iya masyarakat. betul, Bu. Iya, betul sekali. Iya, ternyata dari ya dari jualan rujak jambu itu, Mhm, mengatasnamakannya ada lembaga Seventeen itu, mhm. malah dari madrasah-madrasah yang lain tuh berburunya ke MTS kita, kayak MTS 14, kayak Oh, Cisontel iya atau Madrasah iya MI, iya. karena saling memajukan, bukannya saling memotivasi, seperti itu. Dan akhirnya kan masyarakat yang lain juga tahu, oh iya madrasah itu kan ya sekolah, mungkin ada yang tahu tentang madrasah ya Bu ya, karena kan sanawiyah itu apa, kata apa, sama dengan SMP atau seperti apa. Nah, kalau dipromosikan seperti ini, alhamdulillah lah ada ininya Bu, ada pengaruhnya juga. Nah, kemudian di sekolah juga ya, kalau kita lagi piket di sekolah ya, kita juga mengadakan jualannya juga ke sekolah juga bisa. Nah, alhamdulillah Bu, banyak banyak sekali manfaatnya, Mhm. seperti itu. Anak yang tiketnya bergantian apa gimana itu? Iya, anaknya kalau anak ya bergantian, paling misalnya ada 2 orang atau 3 orang ditambah dengan guru. Mmm, Iya, dari tetap guru yang membimbing. Seventeen Iya, itu ya. tetap iya. Nah, kemudian bedanya, pembelajaran secara hanya teori dengan implementasi bagaimana, Bu? Iya. Respon anak Ya terhadap iya, pembelajaran itu? kalau anak mungkin kalau secara teori saja mungkin kan kalau teori zaman sekarang anak kan udah pada pinter ya, Bu. Mhm, Ya mungkin teori mah langsung aja cari gitu ya. Nah, mhm, tapi kalau dipraktekkan kayaknya, anak itu ada pengalaman tersendiri dan lebih senang, lebih bersemangat. Gitu. Jadi kalau pelajaran IPA itu udah tahu, Bu, belajarnya di luar. mhm, Kita itu kan ada gazebo atau bisa di bawah pohon, tapi materinya misalnya kamu cari di sini ini udah disiapkan materinya atau dikasih kayak selembaran ya, nanti kita langsung aja praktek. Nah, apalagi sekarang kan, mau adiwiyata. mhm. Jadi anak-anak tuh senang ke tanaman seperti itu ya. Selain diteliti tanaman tersebut, kita juga sambil ya menghijaukan sekolah juga Bu, meskipun ya dibandingkan dengan sekolah yang lain mungkin kita masih sederhana, tapi tujuannya tetap penghijauan gitu, masih alami gitu ya Bu, seperti itu. Oh, iya. Bagus sekali, Ibu. Memang, harus kita memanfaatkan potensi lingkungan dalam proses pembelajaran dan tentunya menggunakan model dan metode yang tepat ya, Bu, ya, sesuai dengan materi yang ada. Iya iya, Itu betul Bu. sangat bagus sekali, sangat menginspiratif sekali. Ada kesulitan nggak, Bu, Iya, dalam ya tadi, mudah-mudahan. menggabungkan kreativitas dan inovasi yang sudah dipaparkan tadi? Ada permasalahan, mungkin, tantangan atau kesulitan, ya atau hambatanlah yang Iya, dialami, dan bagaimana cara hambatannya ya. mengatasinya? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Ya. Ya hambatannya mungkin kalau kayak kita kalau misalnya yang kemarin, jam kris ya, karena bahan bakunya itu dari Tasik misalnya, meskipun ada beda dengan yang lain. Jadi 17 itu Seventeen itu punya Mhm. bumbu yang khas, beda dengan ini bumbu harus seperti ini teh, dapatnya dari Seventeen, seperti itu. Nah, Oh, gimana cara mendapatkan bumbunya, ya kita meracik sendiri. Nah, meraciknya juga bahan-bahannya itu ada di Tasik ya, jadi mungkin kendalanya jarak ya, Bu, ya. Nah, jarak, nah gitu. Itulah, mungkin itu sama yang apa, yang mempromokannya. Nah, mungkin kita itu harus, rajin mempromokannya, misalnya ke media atau ke yang lainnya. Nah, jadi kan saling itu Bu, saling ngasih tahu ya. mhm, Nah, itu mungkin jadi kitanya harus, mengatasinya ya kita harus rajin gitu Bu, harus rajin ke anak-anak, ke semua warga 17 harus, ikutan mempromokan bahwa kita punya bengkel usaha Seventeen yang ada di Ranca dan di Dadiharja. Nah, mungkin itu. Kalau yang kayak telur asin, mungkin kalau yang apa, sule, karena sule hambatannya mungkin, cara pengolahan masih masih agak kurang ya Bu, namanya anak-anak kan masih tetap terus belajar dan belajar, terus digali lagi resepnya sampai sampai, apa, rasa dan segala macam itu punya ciri khas tertentu gitu, jadi tidak beda-beda rasanya.
Nah, karena kan ada, oh ini merasanya seperti ini, beda dengan yang kemarin, ini seperti ini. Jadi kita itu harus punya takaran tersendiri gitu. Nah, sampai ke sana mungkin itu hambatannya ya. Karena mungkin anak-anak wajarlah masih tahap belajar, kita juga gurunya juga sama masih seperti itu. Tapi alhamdulillah suatu ini karena keseringan Bu, jadi punya takaran tersendiri akhirnya dan rasanya masih tetap seperti itu. Akhirnya Nah, ketemu seperti itu juga ya dengan mungkin. sering itu Karena kan biasanya kualitasnya itu ya akhirnya ketemu dengan dan jadi ciri kebiasaannya khas gitu. ya. Dan anak-anak Heeh. iya, anak-anak juga di rumahnya kalau misalnya punya kacang, Mmm, kedelai, ya mhm, dibuat sendiri kan, bisa buat bermanfaat buat keluarganya atau buat tetangganya atau bisa iya, dijual dengan sendiri. Bahkan guru-gurunya juga ada yang ikutan buat di rumah daripada beli, mhm, mungkin, bikin sendiri. Cuma kami, di 17 itu belum punya kayak yang udah dijualan di supermarket ya, Bu, ya, agak lama tahan lama dan tidak bau, masih aslinya ya. Nah, di mhm. sini masih alami gitu, belum ke tingkat penelitian seperti itu. Nah, mungkin itu kendalanya. Jadi masih ada kayak wangi-wangi kacang kedelainya gitu, Bu, ya, belum belum kalau di yang udah di supermarket kan udah nggak tercium ya, Bu, ada Iya, mungkin penambah zat-nya gitu, iya, seperti itu. Mungkin nanti suatu saat kita akan meneliti sampai ke sana mungkin. sambil berjalan ya Bu, dan Iya memang jadi lebih 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 lama lah diingatnya dan lebih mudah iya iya pahamnya kalau dengan iya praktek. iya, betul, Bu. Iya, kayak kemarin juga kan ada perlombaan apa tuh, Bu, yang tingkat nasional itu ya? Mhm, Yang heeh, penelitian itu. Kita di sini yang Club Study IPA juga ikutin yaitu nata de banana. Kalau yang di itu kan udah nata de coco ya, Bu. mhm, Kalau ini mah nata de banana. Jadi nata de banana itu yang itu apa, kulit pisang itu diolah lagi mhm, menjadi makanan seperti mhm. itu. Nah, cuma mungkin belum beruntung, belum kita dapat ya. Iya. Sebagai pengalaman saja, Tapi alhamdulillah itu anak-anak tingkat provinsi apa? udah berjalan, udah Mmm, sambil ada yang penelitian sekarang ya, Bu. oh, halo? Tingkat nasional itu, Bu, Oh, apa ya, MyRes ya? oh, iya, Yang iya. MyRes tuh yang diwajibkan sama Pak Kasih dulu. Oh, iya, iya, iya. Iya, tingkat nasional ya? Oke. Ibu ini luar biasa sekali inspirasinya. Iya, yang Ada tingkat nasional, iya iya. ya, Ada ada yang dapat ya mhm. mudah-mudahan ke depannya semakin bersemangat lagi ya anak-anaknya. Dan, Ya, amin, iya, Bu, untuk amin. MTS 17 memang yang saya tahu selama saya dulu, tugas di MTS 17 itu guru-gurunya kompak-kompak. Eee, Bu, Alhamdulillah ya, Bu, ya, berkat Ibu juga iya. yang kan selalu ngasih motivasi. Ya, sama-sama. Bu, ada tips nggak untuk guru-guru yang lain atau sekolah-sekolah yang lain, supaya, ada mungkin dalam hal kreativitas dan inovasi barangkali Mhm, ada tips yang ingin diberikan atau di-sharing-kan untuk, guru-guru atau sekolah yang, melihat tayangan ini? iya. Ya kalau saya pribadi ya, Bu, ya, kalau misalnya masalah dana atau misalnya keadaan sekolah dimanapun Mhm, beradanya ya, Bu, meskipun jauh dari mana-mana, kalau iya, kitanya punya niat dan tujuan yang lurus ya, mhm, insya Allah akan ada jalan. Nah, seperti yang tadi kan, seperti kayak kita nggak punya buat dana buat misalnya lingkungan, nah gimana caranya suka menghasilkan, mhm, dana tersebut ya, anggaran tersebut. Nah, kita salah satunya ya mhm, dengan berinovasi, dengan, kreativitas anak-anak juga, anak-anak lebih senang kalau kitanya berkreativitas juga gitu kan. mhm, Nah, mhm. seperti itu, Bu. Jadi bukan bukan halangan gitu kalau misalnya, kondisi, keadaan apapun juga ya kita harus punya tujuan yang lurus gitu, yang apa yang tujuan kita yang diinginkan itu, insya Iya, Allah akan ada jalannya, seperti iya. itu, Bu. Iya. Dan guru adalah motivator luar biasa untuk anak ya. Ketika gurunya semangat, anaknya akan semangat Iya pasti gitu. Tapi kalau iya iya, gurunya belum betul. apa-apa udah mikir, "Aduh gimana? Lebih semangat Aduh lagi nanti biasanya gimana?" gitu. anak-anak. Anak juga pasti akan Iya terbawa semangatnya. Jadi guru harus iya semangat dan iya jangan sampai karena masalah dana kemudian langsung hilang semua ide gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus kreatif, kita harus iya, nah inovatif seperti itu. supaya kita juga bisa membawa anak-anak juga untuk kreatif dan inovatif. Ibu terima kasih luar biasa. Ada untuk Iya, closing-nya nggak? betul Bu, Barangkali betul sekali. ada Iya yang mau iya, disampaikan sama-sama. closing-nya? Barangkali ada closing yang mau disampaikan?
Untuk rekan-rekan guru. Udah mungkin Bu, salam aja semuanya Oh, iya iya iya. dari MTS 17. Terima kasih selalu motivasi kepada MTSN 17. Ibu Amin. adalah motivator kita semua. Iya, dan guru kita juga. Sama-sama Iya. Ibu, terima kasih Iya. inspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.